bersyukur mengajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam terus dalam menguji nikmat Allah maksimal dengan Islam di Indonesia. Alhamdulillah waalaikumsalam sehat kurang biasa berkumpul di masjid. Mudah-mudahan dengan berkunjung dari semuanya di masjid mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah barokah barokah ilmu, barokah usia, barokah dalam keluarga. Para bapak yang saya rasa berarti sebelumnya mohon maaf bukan saya menggurui terutama pada kesepuhan yang senior, tapi kita bersama-sama seri karena mungkin beberapa senior lebih daripada saya dalam hal keilmuan, apalagi ketemu usia ya. Kayaknya ya paling mudah di sini. Alhamdulillah pada malam ini kita berhubung sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Kurban. Kita coba untuk membahas masalah kurban. Saya ambil dari kitab Hadiyahul Madinah Babud Da'iyati wal Aqiqah. Kurban kalau dalam bahasa Arab itu udhiyah atau dohiyah, ad-dohiyah, yaitu ma yudbahu minan na'ami taqarruban ila Allah. Suatu perkara yang disembelih dari hewan dengan tujuan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban, arti daripada kurban, hewan yang disembelih yang bertujuan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Min yaumil idi ila akhir ayamit tasyrik, di hari Lebaran dari Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Ini mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Waktunya, jadi waktu menyembelih hewan kurban itu dimulai biji keluarnya matahari sesaat sesudah sebelum melaksanakan Idul Kurban,
Idul Adha, salat Id, sampai akhir hari Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Itu 4 hari, 10, 11, 12, 13. Maka tidak sah hukumnya kalau kita nyembelih hewan dengan niat kurban tapi sebelum masuk waktunya. Misalnya habis subuh hari Idul Adha, sebelum kita berangkat ke masjid misalnya, sebelum kita berangkat ke masjid melaksanakan Idul Adha, kita nyembelih dulu dengan berniat kurban. Itu tidak sah kalau niatnya berkurban karena belum masuk waktunya atau sudah lewat waktunya, sudah lewat. Misalnya hari ke-13 habis maghrib atau habis isya, itu tidak sah. Jadi waktunya harus di waktu itu kalau niatnya untuk berkurban. Bila itu tidak sah, tidak termasuk kurban. Ada akikah. Kalau akikah mah bebas waktunya kapan saja. Jadi kalau kurban mah waktunya ditentukan. Kemudian hukum daripada kurban tersebut adalah sunnat muakkad. Sunnat muakkad atau sunnat kifayah. Artinya cukup kalau misalnya dalam satu keluarga ada yang melaksanakan satu orang, maka terbebaskan yang lain. Terbebaskan yang lain. Jadi tidak harus kalau gitu. Ya kalau ada lebih bagus. Karena kalau pahalanya tetap bagi orang yang melaksanakan. Gitu. Pahalanya tetap bagi orang yang melaksanakan kurban tersebut. Akhirnya kriteria hewan yang sah untuk dijadikan hewan kurban jadi kurban itu harus dengan hewan peliharaan, ya. Hewan peliharaan. Kalau di kita sapi, kerbau, domba, kambing. Kriteria kalau onta mah nggak ada di sini, tapi kalau kita kurban pakai onta, usianya itu harus sudah 5 tahun. Usianya 5 tahun menginjak usia ke-6, lalu itu bisa dipakai yang kurban. Kalau sapi harus sudah yang berusia 2 tahun. Usia 2 tahun menginjak ke-3. Usia 3 tahun. Kalau domba maka usia 1 tahun. Usia 1 tahun menginjak keduanya tidak bisa dipakai hewan kurban. Yang keempat, kambing. Kalau di Jakarta kambing kalau ya
embe. Kalau embe ku embe, kalau pakai embe usianya 2 tahun menginjak usia ketiga. Dalam hal keutamaan Abdul lebih utama 7 ekor kambing atau domba dibanding 1 ekor onta. Jadi Abdul dengan kambing 7 ekor daripada satu onta atau satu sapi. Nah kan satu onta itu untuk 7 orang, ya, bisa untuk 7 orang. Bahkan lebih Abdulnya mah 1 orang membeli satu sapi, itu lebih utama di Abdul. Atau 1 orang membeli 1 onta. Tapi bisa sama-sama untuk 7 orang 1 ekor sapi 7 orang. Jadi kalau lihat keutamaan lebih Abdul satu kambing atau 1 domba sendiri daripada kita sama-sama satu sapi oleh 7 orang. Karena bagusnya dagingnya kambing dan banyaknya seringnya mengocorkan darah. Karena kalau 1 sapi cuma 1 kali ngocorin darah, ya, ngocor ke darah cuma 1 kali karena sapinya juga 1. Tapi kalau kami kan 7 kali kita mengocorkan darah. Dalam hal keutamaan. Terus masih utama domba bikang, domba betina. Abdul kene domba betina daripada domba jaluk, domba laki, tapi sudah sering kawin. Abdul kene domba yang betinaan bajir yang tidak beranak, domba bajir daripada kambing jaluna lakinya tapi sering kawin. Ya kalau kena ku domba bajir, domba bikang bajir itu anakan gitu. Karena kan famili bajir dagingnya naon, awaknya lintuh, dagingnya seueur. Dan ada hal keutamaan. Terus ada 5 kasunatan ketika kita menyembelih hewan, menyembelih kurban. Dan bagusnya Abdulnya menyembelih itu oleh sendiri, artinya oleh yang kurbannya kalau bisa. Kalau tidak ya mewakilkan. Abdulnya oleh sendiri. Ada 5
sunatan ketika kita nyembelih yang pertama membaca basmalah. Itu yang mewakilkan juga sama. Mewakilkan juga sami ketika mau itu anak disunatkan hadir gitu, sama-sama membaca basmalah walaupun dia tidak akan menyembelih. Walaupun tidak akan menyembelih. Ini tetap disunatkan yang kurban itu membaca basmalah. Ketiga, disunatkan hewan yang akan disembelih itu dihadapkan ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Menghadapkan yang akan disembelih ke arah kiblat. Keempat, sunatnya itu membaca takbir sebelum atau sesudah nyembelih, sebelumnya atau sesudahnya membaca takbir 3 kali. Sunatnya. Yang kelima, membaca doa. Jadi untuk yang kurban dimudohi, yang kurban itu sunat menghadiri, menyaksikan ketika hewan tersebut akan disembelih. Sudah segitu secara ringkas. Adapun untuk kriteria hewan yang dilarang itu yang tidak boleh pakai hewan yang sakit, terus hewannya anu kurus banget sehingga tidak ada daging, terus yang matanya ecak kuning ali, walaupun masih ada kelopak matanya itu tidak sah. Atau yang kakinya pincang ya, karena walaupun karena terjatuh, karena ketika akan dirobohkan, terus kakinya mengalami patah misalnya, itu tidak boleh. Makanya hati-hati kalau ketika merobohkan itu harus hati-hati, jangan sampai mencederai hewan tersebut. Terus yang sakit, yang buduk misalnya. Kalau dia Pak, walaupun ketika dirobohkan, patahnya kaki atau ketika dirobohkan, ya harus hati-hati. Kalau misalnya tidak ada tanduk dari lahir, nggak apa-apa itu. Kalau sengaja dipotong, tidak boleh. Ini tanduk, si tanduknya itu panjang misalnya, karena susah dipotong aja, tidak boleh, tidak sah itu jadikan. Atau telinganya sengaja dipotong. Bagaimana kalau hewan yang dikebiri itu kan diambil
alat kelaminnya itu tidak apa-apa karena tidak mengganggu kestabilan daging, tidak apa. Ini tidak boleh sakit kayaknya. Ada banyak ya sakit, ada sakit kuku, ada yang buduk, ada sakit di mulut. Nah ini tidak boleh karena jadi karena kurban kita itu namanya juga tahor gitu, dia harus yang terbaik ya. Terus karena yang dibutuhkan dagingnya gitu, untuk kita bisa dapur, berarti dia harus yang gemuk, banyak dagingnya. Jadi jangan asal ya, jangan asal lagi gitu. Bina usianya harus sesuai dengan kalau kambing, kalau domba 1 tahun usia keduanya, kambing 2 tahun usia ketiganya, sapi 2 tahun usia ketiganya, kalau unta 2 tahun usia ke-6-nya. Itu dalam usia. Tentunya yang lebih utama dalam hal niat kita. Karena semua kembali pada niat ya. Innamal a'malu binniyat. Niat kita berkorban itu harus benar-benar semata-mata qurban ilallah lillahi ta'ala. Itu yang terpenting. Karena Allah tidak melihat dagingnya, tidak melihat darahnya, tidak melihat tapi yang dilihat adalah ketakwaannya. Niatnya kalau berangkat tadi benar-benar ya, dari ketakwaan kita kepada Allah. Artinya harus dengan niat yang benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena pengen ini itu. Mudah-mudahan manfaat. Maaf segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.